kembali lagi bersama saya Jasmine Dan saya Rufia dalam acara THT Show, The Hustler Talk Show. Berani bermimpi, berani mencapai. The Hustler Talk Show merupakan program yang menghadirkan kisah inspiratif dari generasi muda di Indonesia dengan berbagai bidang mulai dari bisnis, konten digital, pendidikan, hingga dunia kreatif. Konten digital kini menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis. Menurut laporan Influencer Marketing Hub tahun 2024, sebanyak 87% konsumen cenderung membeli produk setelah melihat rekomendasi dari konten kreator di media sosial. Selain itu, menurut data dari We Are Social Indonesia pada tahun 2024 menyatakan bahwa penggunaan video pendek seperti Reels dan juga TikTok seringkali digunakan oleh para audiens untuk mencari informasi produk. Karena itu, di The Hustler Talk Show pada hari ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana generasi muda mampu menggabungkan bisnis dan juga konten untuk meraih sukses. Dan selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan membagikan pengalaman yang memotivasi dan kisah inspiratif bersama dengan para narasumber kami yang tentunya sangat luar biasa. Dan tema kita hari ini adalah bisnis dan konten. Kita akan menghadirkan para narasumber perempuan-perempuan hebat yang mampu menggabungkan dua dunia, yaitu bisnis dan juga konten. Oke, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Sinta Kurnia Dewi yang dikenal sebagai pelukis digital berasal dari Jakarta. Beliau ini memiliki karya-karya yang sangat viral di TikTok. Lalu ada Aulia Fiska Fauzia sebagai pemilik brand hijab Thai by Min yang konten-kontennya seringkali muncul nih mengenai fashion hijab. Dan terakhir ada Mutia Amanda, merupakan owner dari Camely Skincare dan B&W Fashion. Beliau ini memiliki dua bisnis yang jalan bareng plus aktif konten di TikTok. Keren banget ya Kak? Wah, keren banget. Dan kalau kita lihat sekarang nih banyak banget anak-anak muda yang gak cuma usaha di dunia nyata, tapi juga aktif nih bikin konten untuk ngepromosiin produk mereka sendiri. Nah, mau tahu gimana cara mereka mengatur dua dunia sekaligus? Langsung aja kita dengerin narasumber kita hari ini. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Hustler, karena setelah ini kita akan kupas lebih dalam tentang pengalaman seru dan menarik mereka dalam menggabungkan dua bisnis, yaitu dua dunia, yaitu bisnis dan konten sebagai karir mereka. Tetap di The Hustler Talk Show ya! Kembali lagi bersama kita di The Hustler Talk Show. Pastinya makin seru nih Kak pembahasannya. Bener banget, pastinya bakal seru. Nah, langsung aja nih kita sapa dulu yuk para narasumber kita yang sangat luar biasa. Halo Kak Sinta, Kak Fiska dan Kak Mutia. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Kabarku baik. Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah kabarnya baik semua. Nah, boleh dong Kak sharing ke Sobat Hustler gimana sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Sinta dulu, kemudian Kak Fiska, lalu Kak Mutia. Oke, kesibukan aku sekarang sih lagi fokus di beberapa hal ya. Aku aktif sebagai konten kreator sambil jalanin bisnis kecil-kecilan sambil melukis juga. Tahun lalu aku juga sempat mendirikan sekolah di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kalau kesibukan aku mungkin gak jauh beda sama yang tahun kemarin. Aku masih sibuk ngurusin brand aku, Thai by Min, mulai dari interview calon pekerja, nemenin photoshoot para brand ambassador aku biar nanti hasil foto produknya tuh maksimal. Aku juga lagi sibuk banget meeting ngurusin
brand aku sama tim-tim aku juga. Terus juga baru banget kemarin aku habis ngadain lomba fashion show yang nanti top 3-nya dari mereka itu bakalan jadi brand ambassador-nya produk aku. Terus juga kemarin alhamdulillah aku habis ngerayain ulang tahunnya Thai By Min yang ke-5 tahun nih. Wah, Rasanya itu campur aduk banget, senang, sedih, kayak gado-gado lah pokoknya. Tapi alhamdulillah banget udah bisa sampai di 5 tahun ini. Sama aku juga sibuk konten, karena konten itu udah jadi keseharian aku banget nih. Di samping bisnis aku juga harus konten. Kalau aku sih masih sibuk produksi, atur tim, dan juga buat beberapa konten juga sih. Terus juga lagi fokus buat ekspansi Kemil ke luar negeri, alhamdulillah. Dan juga sekarang lagi fokus juga ngembangin beberapa produk-produk baru dari Kemil. wah emang keren banget ya. Narasumber kita ini bisa kasih tepuk tangan dulu nggak sih Kak? Wah, keren banget. Keren banget sih, emang beneran perempuan-perempuan hebat Iya. ya Kak. Nah dari Kak Sinta sendiri aja udah membangun sekolah, terus kamu Tia sekarang lagi ekspansi skincare ke luar negeri, dan selamat ya untuk Kak Fiska Selamat. selamat 5 tahun dari HYSI ya. Semoga Nah, sukses terus ya Kak. Bener, amin. Emang beda banget deh para wanita yang produktif ini. Nah, kalau gitu bisa kali kita mulai langsung aja ke Kak Sinta yang dikenal sebagai pelukis digital yang konten dan karyanya ini viral di TikTok. Nah, kita langsung aja yuk ke Kak Sinta. Kak Sinta, gimana sih awalnya dari hobi melukis bisa jadi konten sekaligus bisnis? Oke, awalnya aku cuma suka gambar dari kecil. Terus pas pandemi aku coba upload proses lukis di TikTok. Ternyata banyak yang suka dan minta lukisan custom. Wah, keren banget ya. Nah, aku sih waktu pandemi nih juga sering banget loh Kak, dan suka banget nih ngeliat kontennya Kak Sinta nih seliweran di TikTok. Nah, dari situ mulai berkembang jadi bisnis ya Kak? Iya, aku mulai jual lukis custom. Lalu jual print art juga buat cafe, wedding gift. Bahkan sekarang ada kolaborasi desain sama beberapa brand kecil. Wah, keren banget. Kapan-kapan aku juga mau dong Kak dilukisin nih sama Kakak. Pasti hasilnya keren banget. Boleh banget, nanti ya Kak kita ketemu lagi. Oke, nah Kak, kemarin tuh aku lihat nih konten Kakak tuh melukis di mobil mewah. Nah, ternyata hobi itu tuh bisa jadi pintu rezeki nih buat kita semua. Apalagi kalau kita mau berani tampil di media sosial. Bener kan Kak? Betul, itu salah satunya. Yang penting konsisten dan jangan takut untuk nunjukin karya kalian. Bener banget. Bener banget nih. Menarik juga ya. Nah, kalau dari Kak Fiska sendiri nih yang memulai bisnis dari zaman sekolah di umur 16 tahun. Kalau menurut aku sih ya umur 16 tahun tuh nggak mudah nggak sih Kak buat mulai bisnis? Susah banget kan ya pastinya untuk nyiapin waktu belajar, terus waktu untuk bisnis. Dan Kak Fiska sendiri nih yang mulai dari tie-dye baju sampai sekarang jadi brand hijab ya Kak? Iya benar, aku tuh awalnya suka banget nge-thrift sama sahabat aku. Dan dari hasil thrift itu aku tie-dye di rumah. Awalnya sih aku jual ke temen-temen deket aku dulu, terus akhirnya aku iseng-iseng tuh upload di TikTok. Alhamdulillahnya responnya pada bagus-bagus banget. Dan nanya, Kak ini dijual nggak? Kak ini ada nggak di platform online? Akhirnya aku mulai jual tuh di TikTok. Alhamdulillahnya di situ juga naik penjualannya, dan aku di situ lanjut jualan thrift yang di tie-dye. Nah, berarti nih Kakak muncullah ide tuh buat bikin brand hijab ya Kak? Iya, awalnya tuh kan karena tie-dye dulu waktu zaman-zaman COVID tuh lagi naik-naiknya nih. Nah, terus COVID selesai, tie-dye juga udah nggak naik lagi. Akhirnya aku bolak-balik mikir-mikir, wah bikin apa nih? Aku sebelum hijab tuh buat bikin model Korea gitu, baju yang kebalik, tapi di situ belum rezekinya mungkin ya, belum naik. Akhirnya temen aku ada yang nyaranin, coba bikin brand hijab. Alhamdulillahnya di situ aku tertarik tuh, ya udah aku bikin brand hijab aja nih. Nah sekarang jadilah Thai By Min yang fokusnya sekarang di hijab aja. Oh. Dan kalau aku lihat-lihat nih Kak, konten Kakak tuh emang mendukung banget ya. Soalnya mulai dari packing order, kemudian ada tutorial hijab style. Pokoknya kontennya Kak Fiska nih nggak ngebosenin loh Kak untuk Bener ditonton banget. dan juga mengedukasi, ya Kak.
Iya betul, karena aku bukan cuma mau jual produk aja, aku juga harus ngasih value lewat konten-konten aku, mau itu di akun Tribaimin atau di akun aku sendiri. Aku mulai ngasih konten-konten dari tutorial, edukasi, inspirasi, terutama buat generasi muda nih. Nah, habis itu aku juga berharap dari konten yang aku buat nih bisa ngasih manfaat buat para viewers aku, buat para customer aku yang insya Allah tuh kontennya tuh bisa mereka terapin ke diri mereka sendiri, terutama ke diri aku juga. Wow, keren banget ya Kak. Banget. Ternyata nih, konten itu tuh bisa jadi jembatan buat bisnis ke lebih luas. Nah, Sobat Hustler, jangan kemana-mana ya, karena narasumber kita yang terakhir ini nggak kalah hebat dari narasumber kita yang sebelumnya ya Kak. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di The Hustler Talk Show. Halo Sobat Hustler, kembali lagi bersama kami di The Hustler Talk Show. Nah, sekarang kita lanjut nih Kak ke narasumber kita yang terakhir. Ada Kak Mutia Amanda yang awalnya dikenal sebagai reseller masker dan kini udah punya brand sendiri nih Kak yang berkembang dengan pesat. Nah, boleh dong Kak Mutia diceritain nih awalnya tuh gimana sih Kak? Oke, jadi awalnya tuh aku cuma pengen punya penghasilan sendiri nih. Jadi waktu masih sekolah aku sempet ikutan reseller masker gitu. Nah dari situ aku jadi tertarik sama dunia perskincarean. Aku juga sadar ternyata banyak banget orang yang butuh suatu produk yang nyaman dan cocok di kulit mereka. Akhirnya aku kepikiran, kenapa nggak buat suatu produk masker aja yang bisa disesuaikan sama kondisi kulit remaja pada waktu itu. Terus aku ngobrol sama mamaku, kebetulan beliau seorang apoteker. Di situ kita mutusin buat bikin produk dari rumah dengan modal yang pas-pasan, alat-alat juga masih sederhana. Produk pertama itu namanya Max Your Needs, jadi kayak masker organik gitu. Nah, aku juga jualinnya masih pelan-pelan, bahkan aku sendiri yang antar ke pembelinya langsung. Karena pas itu sistemnya masih COD langsung sama pembeli. Wah, berarti alhamdulillahnya tuh sang ibu tuh mendukung banget ya usahanya. Berarti nih Kak, ini tuh jadi makin banyak ya Kak peminatnya. Alhamdulillah waktu itu responnya bagus banget. Banyak juga yang ngerasa cocok sama produknya. Terus mereka juga saling rekomendasi ke temennya. Jadi mulut ke mulut penghasilan pembeliannya juga makin tinggi. Terus juga pada tahun 2020 aku mutusin buat rebranding jadi Camille Beauty buat bikin usahanya tuh makin serius dengan identitas yang kuat. Nah, terus dari rebranding ini, alhamdulillah Camille terus berkembang dan dikenal banyak orang. Terus juga sekarang Camille bukan cuma produk masker doang, tetapi juga banyak varian skincare lainnya yang tentunya udah punya izin BPOM dan juga Haki. Kita juga sempat udah ekspansi juga ke luar negeri, karena ternyata banyak juga nih peminat dari negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura. Wah, keren banget ya kamu tuh ini. Nah, udah punya Camel Skincare, ternyata
kamu ini juga punya brand fashion ya, Kak? Oh, itu aku mulai karena awalnya tuh followers aku tuh banyak banget nih yang nanyain style yang aku pakai. Kayak yang warnanya cerah dan juga gayanya santai. Nah, di situ aku juga kepikiran, kenapa nggak buat fashion line aja yang bisa menggambarkan karakter itu. Akhirnya lahir B&Bu ini yang konsepnya tuh kayak fun, casual wear, yang dipakai tuh tetap nyaman tapi tetap stand out. Nah, desainnya juga aku pilih sendiri, jadi satu-satu. Jadi semuanya tuh masih personal dan sesuai dengan karakter aku sendiri. Wah, berarti nih kamu tuh ini super duper sibuk nih Kak, apalagi punya 2 brand sekaligus ya. Nah Kak, aku lihat-lihat nih kakaknya aktif banget nih ngupload di sosial media gitu. Nah, berarti itu konten itu sangat penting nih buat kamu Tia, supaya promosiin brand itu lebih luas gitu Kak. Nah, kamu Tia, gimana sih Kak caranya ngatur waktu megang brand sekaligus nih, 2 kan apalagi nih. Nah, gimana nih strategi kontennya sendiri tuh gimana? Kalau tadi buat sibuk ya pasti sibuk ya. Tapi alhamdulillah masih bisa ke-handle karena aku juga belajar caranya ngebagi waktu. Karena kan pastinya suatu brand itu punya kebutuhannya masing-masing. Nah, biasanya tuh aku bikin sistem mingguan gitu. Jadi misalnya hari Senin itu khusus buat skincare, hari Kamis itu khusus buat fashion. Karena kayak gitu tuh audiens tuh jadi tetap connect dan gak bingung sama konten yang aku bagiin. Karena menurut aku konten itu penting banget, bukan cuma buat ngenalin produk kita, tapi juga buat ngejaga kepercayaan audiens sama kita. Melalui konten juga kita kan bisa nunjukin nih nilai produk kita, terus edukasi ringan, dan juga nunjukin kenapa produk kita tuh layak dipilih. Nah, alhamdulillah dari situ Camille terus berkembang. Awalnya juga cuman dari produksi di rumah, tapi udah punya tim dan juga udah ekspansi ke luar negeri. Begitu juga dengan B&Bu, aku berharap itu bisa menjadi ruang gaya orang yang santai dan nyaman, tapi tetap punya kepribadian sendiri. Terus menurut aku konten dan bisnis ini jalannya beriringan, jadi tanpa konten yang jelas juga suatu brand itu susah buat nyampein ke halayak yang dituju. Wah, hebat banget ya perjalanannya kamu, Tia. Bener-bener ngebuktiin kalau dari langkah kecil dan konsisten bisa tumbuh jadi sesuatu yang besar dan berdampak. Bener banget nih Kak. Dan narasumber kita hari ini memulai cerita dari pengalaman pribadi yang jujur dan juga berani. Dan mereka nih membuktikan loh kalau ternyata bisnis dan konten itu bisa jalan bareng asal kita tahu arah dan tetap otentik. Bener banget Kak. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong Kak masing-masing dari kalian nih kasih pesan buat Sobat Hustler yang ada di rumah. Punya hobi, upload aja karena itu bisa jadi pintu pertama menuju mimpi kamu. Kalau pesan dari aku buat kalian yang generasi muda, terutama kalau mau mulai aja dulu, nggak harus nunggu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, apalagi nunggu tabungan kalian tuh berpuluh-puluh juta, itu nggak harus. Boleh dimulai dari hal kecil dulu, karena langkah besar itu dimulai dari langkah kecil yang harus dijalani secara konsisten. Kalau buat aku, kalian jangan remehin nih langkah kecil yang kalian punya, karena itu bisa menjadi suatu karya yang luar biasa. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk narasumber kita yang hebat ini. Keren banget ya Kak. Nah, terima kasih banyak ya untuk Kak Sinta, Kak Fiska, dan Kak Mutia yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara talk show hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk cerita inspiratif yang telah dibagikan ke Sobat Hustler semua dan kita juga. Nah, dan semoga yang menonton dapat menjadikan narasumber kita hari ini tuh jadi lebih terinspirasi gitu ya Kak, buat bikin karya-karya sendiri dan buat bangun usaha sendiri pastinya. Oke, Sobat Hustler jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap jadi Sobat Hustler sejati.